Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada puasa ke-18, kita masih diberikan kesehatan, umur, serta mudah-mudahan rezeki yang panjang, yang banyak bagi kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah zuhur pada hari ini. Serta salawat dan salam ke junjungan kita Rasulullah SAW beserta sahabat dan keluarga beliau. Karena beliaulah maka kita dapat menikmati hidup yang di alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Negeri Lusmawi, yang saya hormati Bapak Wakil Direktur Politeknik Negeri Lusmawi, yang saya hormati Bapak-bapak para kepala unit, kepala pusat di lingkungan Politeknik Negeri Lusmawi, juga yang saya hormati Bapak Ibu, adik-adik sekalian, para jamaah zuhur yang dirahmati Allah SWT. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Hatta tadi, Bapak Kajur sudah menitipkan bahan untuk kajian beliau, tetapi bagi saya terlalu berat saya mengangkat judul yang seperti itu. Biarlah beliau nanti yang akan menyampaikan di kemudian hari. Nah, ada beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz atau penceramah sebelumnya menyangkut dengan sedekah dan lain-lain. Saya pada hari ini mencoba mengangkat suatu tema tentang keikhlasan. Ikhlas itu adalah perkara penting bagi setiap muslim. Mengapa? Karena dengan ikhlas saja ibadah yang kita lakukan itu belum cukup. Banyak keikhlasan yang selama kita menggambarkan bahwa kita ikhlas, semua ikhlas. Tapi saya rasa apa yang kita lakukan itu belum sepenuhnya ikhlas. Padahal ikhlas itu adalah mudah kita lakukan, tapi sulit. Ya, sangat sulit pada saat kita keikhlasan itu akan berdampak pada saat kita memperlihatkan pada orang lain. Contoh keikhlasan yang sering kita lakukan dan mudah yang kita lakukan adalah apabila kita saat jalan-jalan menemukan paku atau kayu di jalan, kita pindahkan, kita singkirkan kayu itu dengan niat ini ikhlas kita lakukan karena Allah SWT semata. Tujuannya apa? Agar orang lain tidak terkena imbas daripada kayu atau paku tersebut. Dalam kehidupan kita sekarang ini, kita sering juga mengumpulkan bahwa saya ikhlas memberikan uang untuk kamu, saya ikhlas memberikan barang untuk kamu. Tetapi setelah kita berikan, satu politik ini tahu bahwa kita sudah memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi apa yang kita lakukan itu semuanya belum ikhlas. Contoh, dalam hal di contoh yang sering kita alami adalah pada saat kita, maaf ini Bapak Ibu dosen, pada saat kita take partner, kekurangan jam 1 atau 2 jam kita ribut. Padahal imbasnya apa? Gara-gara kekurangan 1 jam 2 jam, rekap partner harus dikembalikan ke keuangan. Akibatnya apa? Pembayaran partner ke orang lain tertunda hanya gara-gara kekurangan pada jam kita 1-2 jam. Harusnya kalau hanya kekurangan jam 1, 2, 10 jam lah, ya ikhlas saja.
jalan. Mari kita ikhlas. Tujuannya apa? Biar orang lain biar cepat menikmati patrimoninya. Ini yang baru-baru kejadian. Dan ini kan sangat apa ya? Di mana letak manusiawi kita? Gara-gara kekurangan jam pada kita, tertahan patrimoni orang satu jurusan. Sangat apa ya? Bagi saya itu sangat ya, kurang inilah. Harusnya kita biarkan aja, ikhlasin. Kita ikhlaskan aja. Hanya 1 jam 2 jam biarkan. Tujuannya kita apa? Agar orang lain dapat menikmati secepatnya jadi payah yang telah mereka lakukan. Itu contoh yang paling sering terjadi di tempat kita. Nah, seorang ulama yang bernama Ibnu Mubarak berkata, betapa banyak perbuatan kecil bernilai besar karena bagusnya niat, dan betapa banyak ibadah yang besar menjadi rusak karena rusaknya niat. Nah, maksud amalan yang ringan seperti yang tadi, seperti menyingkirkan kayu atau paku di jalan, dengan dasar ikhlas kita mengharap pahala dari Allah, maka amalan dengan ini akan mendapatkan ganjaran yang besar daripada Allah. Dan amalan yang besar, amalan yang besar seperti ibadah haji yang kita lakukan semata-mata hanya mengharapkan kita dipanggil Pak Haji, maka bisa merusaklah amalan kita itu. Ini perbandingan. Ini yang dikatakan ikhlas tadi, yang dari kecil bisa mendapat besar, tapi perbuatan kita yang besar karena tanpa keikhlasan, maka hilanglah semua pahala yang ada pada kita. Mungkin kita sering berkata, ikhlas itu, ya ikhlaskan aja lah. Sering ngomong, saya ikhlas. Tapi di hati kita tidak pernah ada sebersih apapun yang namanya keikhlasan tersebut. Nah, ini betul sangat disesalkan. Mudah-mudahan ke depan mari kita perbaiki amal ibadah kita ini. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, mulailah dari kehidupan kita, mulai dari ikhlas. Bagaimana dengan ikhlas walaupun hanya kecil tetapi dapat mendatangkan pahala yang besar bagi kita. Contoh satu lagi yang pernah disampaikan oleh seperti perkataan Imam Ahmad yang merupakan imam mazhab dan hafal ribuan hadis, ketika ditanya, apakah semua yang kau lakukan selama ini ikhlas karena Allah? Beliau berkata, perkara ikhlas adalah perkara berat dan sulit. Adapun saya berusaha sekuat tenaga agar apa yang saya lakukan ikhlas. Nah, mari kita perhatikan ulama sekalipun beliau saja dalam hal ikhlas saja masih mengatakan bahwa perkara yang sulit. Mudah-mudahan ke depan apapun yang kita lakukan demi kita bersama, demi khalayak, demi umat, demi teman-teman yang lain, mudah-mudahan kalau kita dapat memberikan keikhlasan yang betul-betul keluar dari sanubari kita, bahwa apapun yang kita lakukan ikhlas demi kemaslahatan orang lain. Mungkin demikian saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Mohon maaf apa yang saya sampaikan, apa yang terjadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.